Banyak guru yang secara individu masih menentukan kebutuhan belajarnya tanpa melakukan analisis mendalam tentang masalah prioritas yang mereka hadapi di kelas maupun di lingkup sekolah. Akibatnya, apa yang mereka dapat dari proses belajarnya belum memberikan efek signifikan terhadap urgensi permasalahan yang harus mereka selesaikan. Terkadang, ketika guru sudah menentukan apa yang menjadi kebutuhan belajarnya, mereka kurang konsisten menetapkan sumber belajar yang akan dan sudah mereka gunakan. Hal tersebut berpotensi mengurangi kualitas materi yang mereka peroleh, karena banyaknya materi yang dipelajari dapat menimbulkan banyak pula asumsi dari dalam diri mereka. Untuk membantu guru mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan belajar dan sumber belajarnya, kami mencoba langkah EPIC. EPIC adalah akronim dari eksplorasi data, penguatan, identifikasi masalah, dan coaching. Melalui EPIC, kebutuhan belajar guru akan terkoneksi dengan kebutuhan prioritas sekolah dalam upaya peningkatan layanan pendidikan. EPIC menjadikan guru lebih konsisten menentukan sumber belajar yang tepat dan terstruktur, terukur sesuai komitmen yang dibangun bersama. Berikut langkah-langkahnya. Sebelum mengeksplorasi data kondisi layanan satuan pendidikan saat ini, langkah pertama adalah menyamakan persepsi terkait sekolah yang dicita-citakan. Tujuannya adalah untuk menentukan arah tujuan utama sehingga guru memiliki gambaran terhadap perannya di sekolah dan bagaimana seharusnya mereka menetapkan tujuan belajarnya. Kita samakan dulu persepsi kita. Ternyata terdapat 4 ciri utama dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan, yang selaras dengan rapor pendidikan. Ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, pembelajarannya berpusat pada murid. Setelah kepala sekolah dan guru memiliki persepsi yang sama terkait kondisi ideal dari sekolah yang dicita-citakan, langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi data satuan pendidikan. Bahan yang digunakan adalah rapot sekolah tahun sebelumnya dan sumber lain, misalnya hasil asesmen, catatan tentang karakter murid, sarana prasarana, kurikulum, kinerja pegawai, umpan balik murid, dan orang tua. Eksplorasi dimulai dengan menganalisis indikator rapor sekolah yang masih rendah, kemudian menemukan akar masalah yang menjadi rendahnya nilai indikator tersebut. Ini rapor kita di tahun 2024, rapor SD dalam Ulir di tahun 2024. Yang merah itu yang menjadi PR kita bersama. Bahkan ada satu yang kuning, tapi kuning boleh nanti kita diskusikan apakah ini menjadi bagian prioritas yang akan kita perbaiki. Setelah mengeksplorasi rapot sekolah, diskusi dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan analisis sumber data lainnya, sehingga tersusunnya rumusan yang disepakati bersama. Yuk sama-sama kita petakan indikator prioritas yang akan kita gunakan untuk pengembangan di tahun depan ada apa saja. Yang pertama, kompetensi membaca teks informasi. Ini yang menjadi akar masalah. Di akhir langkah eksplorasi data, guru-guru diajak kembali untuk memahami dan merefleksi sejauh mana level kompetensi yang sudah dimiliki berdasarkan Peraturan Dirjen GTK Nomor 2626 Tahun 2023. Coba lihat lagi. Nah itu tadi kita merefleksikan tentang kualitas kompetensi kinerja pendidik. Peraturan Dirjen GTK Nomor 2626 tahun 2023. Nah ini Bapak Ibu nanti baca-baca, refleksikan diri Bapak Ibu masuk ke level mana di menurut peraturan Dirjen ini.
Pada langkah penguatan, guru-guru diajak untuk memahami beberapa konsep terkait dengan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Peningkatan kompetensi berkelanjutan PTK di satuan pendidikan menggunakan konsep SIAR. SIAR itu sadari kebutuhan belajar, identifikasi sumber belajar, analisis asumsi, dan refleksi. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu. Tujuan langkah penguatan diantaranya adalah untuk menguatkan persepsi bahwa peningkatan layanan satuan pendidikan harus diawali dari dalam guru. Selain itu, topik materi yang dibahas dalam langkah ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang langkah strategis dalam memahami peran, mengidentifikasi kebutuhan belajar, dan sumber belajarnya. Jadi, ada 5 langkah untuk Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apa sih kebutuhan belajar Bapak Ibu sebagai guru. Jadi ini bukan berpikir bagaimana identifikasi kebutuhan belajar murid, tapi belajar kita semua. Pada tahap ini, para guru diarahkan kembali melihat indikator dan akar masalah yang telah disepakati pada tahap sebelumnya sebagai indikator prioritas yang akan ditingkatkan. Kemudian, guru diajak berdiskusi untuk menentukan tema utama perbaikan yang akan dilakukan. Tadi sudah kita bahas di awal bahwa kita komitmen akan menghadapi atau menyelesaikan masalah-masalah ini bagi dua, literasi, kualitas pembelajaran, karakter murid. Akar masalahnya sudah kita sepakati bahwa kemampuan literasi berkaitan dengan membaca teks informasi dan sastra. Numerasi ada banyak, geometri, bilangan, aljabar, data. Setelah tema perbaikan tersusun, selanjutnya guru diajak untuk bersama-sama mengeksplorasi sumber belajar yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Sumber belajar utama yang ditawarkan adalah platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru juga diminta untuk mengidentifikasi sumber-sumber belajar lain, misalnya YouTube, TikTok, artikel, dan buku-buku. Ini salah satu sumber belajar yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan apa sih kebutuhan belajar saya untuk saya penuhi pembelajaran tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan saya belajar akan bisa membantu meningkatkan rapor sekolah kita. Ini sudah tidak asing Bapak Ibu yang apa namanya? PR-nya ya, platform Merdeka Mengajar. Ada banyak. Langkah terakhir yang diajukan adalah coaching perencanaan. Coaching merupakan percakapan yang memberdayakan untuk menggali potensi guru dan membuat komitmen tentang kebutuhan belajar yang dipilih, materi yang akan dipelajari, capaian pembelajaran, dan sumber belajar yang akan digunakan guru. Coaching dilakukan pada waktu di mana guru sedang tidak melaksanakan tugas mengajar. Langkah percakapannya dimulai dari menetapkan tujuan percakapan, identifikasi topik kebutuhan belajar guru, rencana aksi yang akan dilakukan, dan bagaimana tanggung jawab mereka setelah menentukan kebutuhan belajar dan sumber belajarnya. Ada tidak rencana Pak Iwo ke depan itu? Saya tuh mau belajar ini, saya mau coba cari yang apa? Ada tidak keinginan Pak Iwo untuk mencoba ke arah sana? Sebenarnya ada. Cuma memang pada dasarnya belum menemukan yang tepatnya. Tepat. Betul. Oke. Sedangkan kan sesuai kondisi siswa ada 3 hal. Kadang anak termasuk yang auditori. Iya. Dari percakapan coaching, guru bersama kepala sekolah menetapkan apa yang menjadi kebutuhan belajar,
materi yang akan dipelajari, capaian pembelajaran, dan sumber belajar yang digunakan. Sekarang kita coba buka PNN nih, Pak Iwan. Kita coba cari-cari ada tidak sih materi yang berkaitan dengan psikologis. Kita coba kita lihat. Setelah seluruh rangkaian epik dilakukan, kegiatan lainnya adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara individu dan menyeluruh. Secara individu, guru kembali diajak diskusi melalui komitmen yang telah ditetapkan pada saat coaching. Adapun kegiatan menyeluruh akan dilakukan bersamaan dengan rapat evaluasi sekolah di akhir semester. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan siklus GIP. Poin-poin yang akan dibahas pada kegiatan ini diantaranya: pertama, situasi, menceritakan bagaimana proses belajar, alasan dan harapan dari proses tersebut. Kedua, perasaan, apa yang dirasakan sebelum dan sesudah melakukan proses belajar. Ketiga, evaluasi, hal yang belum baik dan yang sudah baik, serta kontribusi untuk pribadi dan lingkungan di satuan pendidikan. Keempat, analisis, membahas faktor dari hal yang sudah baik dan faktor dari hal yang belum baik. Kesimpulan, dari hal yang sudah baik, belum baik dan faktor yang menentukan, hal apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Yang terakhir, tindak lanjut, berdasarkan hal-hal yang perlu ditingkatkan, keterampilan yang perlu dikembangkan, serta implementasi yang perlu dilakukan setelah proses belajar, langkah nyata apa yang akan menjadi tindak lanjut untuk kedepannya.